Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila a'lal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para jamaah Nasrullah at-Taufiq rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang penuh barakah ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyat, dan juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat rezeki, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim. Walladzina kasabu sayyi'at, dan orang-orang yang mengerjakan keburukan ay al-kufra wal ma'asi, segala macam kekufuran dan segala macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jazaa'u sayyi'atin bimithliha, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, balasan yang seumpama dengan apa yang telah diperbuatnya, min ghairi ziyadatin bi 'adlillahi ta'ala, tanpa ada lebih dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seberapa dia maksiat kepada Allah, seitulah dibalas oleh Allah. Berbeda ketika dia mengamalkan amalan kebaikan, melakukan amal saleh, maka Allah akan memberikan pahala dan juga waziyadah, ditambahi pahala yang lain. Orang yang melakukan amal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan bisa dibalas 10 sampai 700 kali lipat, sampai kebaikan tersebut tidak ada batasannya. Tapi kalau kejahatan, 1 dibalas 1. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap sekecil apapun kejahatan yang dikerjakannya, pasti akan dilihatnya balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun maksiat yang dikerjakannya, Allah akan memperlihatkan balasan tersebut untuk dirinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
Dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan walaupun seperti zarrah itu biji yang paling kecil atau yang kayak semut, tetap dia akan melihat balasan. Oleh sebab itu jangan pernah kita meremehkan maksiat. Siapa tahu maksiat yang kecil itu terus menerus dikerjakan akan menjadi dosa besar. Atau siapa tahu maksiat yang kita anggap kecil tersebut, siapa tahu di dalamnya mengandung murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu di dalam kebaikan tersebut ada ridha Allah. Kebalikannya, jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Siapa tahu di dalam maksiat tadi ada murka Allah. Nah, jadi kebaikan biarpun kecil jangan kita remehkan. Walaupun cuma senyum melawan kawan, siapa tahu disitulah ridhonya Allah. Walaupun cuma kita misalnya memberi kawan nih sayur aja, sayur masak, ada banyak mangsa panci umpamanya. Habisnya kawan senang, siapa tahu disitu ridhonya Allah. Walaupun baca sholawat kada banyak kita, tapi jangan diremehkan. Siapa tahu disitu ridhonya Allah. Walaupun bersedekah kada banyak, hari Jumat kada berduit, jadi sedikit aja ada. Jangan parah lalu. Hari Jumat itu hari Abdul sedekah. Walaupun membuat kotak amal cuma 2.000, jangan diremehkan. Siapa tahu disitu ada ridhonya Allah. Tapi mau berduit jangan 2.000 terus. Bila hari Jumat, banyak ada duit pajak aja. Ada dia ada 20-an aja. Kalau usah aja. Kenapa ya? Berkotak amal 2.000 menjadi 20-an barang mau 2.000 mau dijari. Rokok berapa sebungkus? 20. Rokok apa? Pensel. Oh, nulis kok. Rokok 20. Atau Samsung tak boleh. Kita kan merasa berat ketika kita tukar rokok Samsung, rokok pensil, rokok apa kak harganya 20 ratus karena berat. Tapi ketika mau membuat kotak amal, anak surga ini membuat kotak amal 2.000 banyak, mudahan aku masuk surga sekeluargaan. Dan mereka kayak orang itu. Itu sama keluargaan. Amal orang misalnya kalau berduit kali jadi masalah 2.000 itu jangan diremehkan. Siapa tahu dapat ridhonya Allah. Tapi nambah duit jangan dibiasakan. Bila hari Jumat main cari duit pajak, cari duit halus. Untung jadi daripada parah ini. Bujur dia bang. Ada aja dia nomor mengatangkang membuat takang bunyinya. Artinya berapa tuh? Ada tinggal masuk. Nah, kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Siapa tahu ridhonya Allah di situ. Ketika Allah ridha itu mengantarkan kepada surga. Salat jangan diremehkan. Jangan menganggap salat hebat tuh salat 60-an rakaat saudara belum tentu. Ketika kita salat cuma 2 rakaat umpamanya salat sunat, tapi Allah ridha itu mengantarkan ke surga. Bersedekah walaupun kada banyak, tapi di saat itu Allah ridha, di situ mengantarkan ke surga. Demikian juga maksiat meskipun kecil jangan diremehkan. Ketika melakukan jangan sampai kada minta ampun kepada Allah. Siapa tahu di situ letak murkanya Allah, maka itu membawa ke neraka. Naudzubillah. Wa tarhamuhum dhillah, dan mereka akan ditutupi dengan kehinaan. Ay wa ya'lu anfusahum dhillatun 'azimatun, akan menutupi diri mereka kehinaan yang besar. Nanti pada hari kiamat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ahli kufur, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang penuh dengan perbuatan dosa dan sampai mati kada ada niat akan bertobat kepada Allah, maka dia datang dengan penuh dosa ke hadapan Allah, akan dihinakan oleh Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Ma lahum min Allah min 'asim. Tidak ada bagi mereka dari azab Allah itu seorang pun yang dapat menolong mereka, menjadi pelindung bagi mereka kada. Ma lahum min 'asim wa lahum 'asim min 'adzabillah. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka daripada azab Allah, daripada siksanya Allah. Makanya kita mumpung masih
diberikan umur. Kita memang manusia ini terlepas salah dan lupa, tapi jangan terbuai dengan kelemahan manusia. Hendaklah kita berusaha untuk minta ampun kepada Allah sambil memperbaiki diri kita agar jangan sampai larut dalam perbuatan dosa. Kita belum tentu umur panjang, dan mudah-mudahan banyak umur berkah. Tapi tidak tentu ya. Ketika kita di dalam perut ibu berusia 4 bulan sudah ditulis umur kita sampai berapa, ditulis sudah. Nah kita harapkan tuh tambah sehari tambah berkurang maksiat, tambah banyak toat. Jangan sampai tambah umur, tambah rajin maksiat. Manusia yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya tapi jahat amalnya. Yang paling baik panjang umurnya, bagus amalnya. Kita sudah pernah belajar masalah maksiat dalam kitab Mabadi' Ilmi Tasawuf, bahwa maksiat itu yang banyak berbuat dosa di anggota tubuh kita ini ada 7, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada perut, ada kemaluan, ada lidah. 7 macamnya nang rancak menggawe dosa. Pertama tangan kita, tangannya rancak banget menggawe dosa. Apa dosa di tangan kita? Sudah pernah dibacakan kitabnya di sini. Di antara dosa di tangan kita adalah yaitu mengambil hak orang lain, mencuntan, mencuri. Bahasa Bugisnya apa mencuntan? Maling sama ya. Mencuntan. Mencuntan sampai dia motor orang, malamnya lunas, orang 2 tahun mengalir hilang tak subuh. Oh malingnya itu rupanya mah hitung benar ini kaku. Hanya lunas ada nak itu biar lunas siangnya, malamnya hilang. Harus membayar kredit dasar maling war. Allah, angkai apa nih? Kadang kayak ini nih, kada sakit, kada hina hari kiamat, kasihan hak orang kalau diambil. Mencuntan hilim orang, mencuntan mangga orang, mencuntan dadayan orang, dadayan cuntan itu. Mencuntan kerupuk orang. Imam di masjid itu kalau bisa ulun guru aja, bila ulun anak ke masjid itu anak kerupuk di masjid itu hilang. Nah, makanya dalam Islam itu tidak mencuntan dipotong, tapi ada kadarnya. Merokok pindah yang ada. Ini nang banyak sampai sembarang semuanya ada ukurannya. Ambil hak orang lain. Maksiat ada kegampangan, banyak turun pulang orang. Dilihat pulang orang sunyi di waktu ada dari orang kalau pernah panen itu malamnya dipanennya sedikit orang jual murah nilai sekilo 20 apa nyata mampu orang. Termasuk maksiat di tangan apalagi banyak mengambil sokongan, menyogok, menerima, memberi sama itu maksiat di tangan, dan ini ada merupakan hal yang mengakibatkan dia hina nanti pada hari kiamat. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjudi tangan dia nih, berjudi dalam bentuk apapun. Umur orang berjudi itu apa aja kalau dijudi ya kan? Guru diturun di kamu batis kanan ke batis kiri kayak kan guru ya. Bila batis kanan ya berarti apa namanya, bila batis kiri ke mana ya taruhan 50.000 orang kita aja kan. Guru turun aja di ulahnya judi ya. Allah, itu masih di tangan loh. Masih di tangan. Menyawang ayam, itu masih di tangannya tuh. Mukul kucing, sama ayam, itu masih di tangan tuh.
Rupanya berisukan tuh pas banyak iwak 4 ikung nih lah 2 hilang dia kan kucing. Sarik sih dia berpikir kayak nah ikan kucing lain. Malamnya datang pulang kucing nih, rupanya 2 ikung tadi lapar ulang habis makan siang tadi datang kucingnya di kiau sini. Oh kucingnya tangkas penyasar, oh rupanya turun panci itu siap sudah. Turun panci. Kucing itu bawa catur sih dia, oh mau bakas kepala kucing itu kan. Itu maksiat di tangan dan berdosa kita. Ketika kucing mengambil iwak kita, apa di hati kita? Rezekinya selesai. Kita berhemat mencari menyasahi bersumpah. Tahu lagi ke rumah berumah. Apa cil? Menyasahi kucing mau beli iwak oh mak iwaknya di tangannya juga. Kira-kira kamu dapat tuh biar makan nggak ada? Ada harapan. Tapi nya mau dia nak mabusakan hati daripada cakap biar nah ayo sudah rezekinya bapak kan ada biar aja karena datang kucing bosan angkat sini nomor sini. Hati-hati tangan kita nih. Jangan-jangan kan ini menghalangi masuk surga rancak mukul kucing. Kucing itu najis kan ada najis tapi hati-hati bila bulunya lepas karena di baju kita masuk najis sudah. Bulunya itu dah tapi punya bayi ngomong najis sudah. Kita dulu sama mukul bahas masalah itu. Hindari maksiat di tangan Pak. Masih di kaki karena termasuk masih di tangan nampar laki itu masih di tangan tuh. Wah ini nampar laki ini bibinian bubuhan mana kan ini? Bukannya bubuhan alis silat dia banyak namparnya lakinya biru di muka ada gambar. Kan apa jalan muka anu jadi rokok gitu. Bini itu biar jangankan nampar lagi, mengancamnya menampar itu ketularan dulu lagi, ketularan, nampar. Kalau itu tuh tampar aja, tapi kalau nampar, mengancamnya lagi itu ketularan lagi itu, anak menampar. Apa lagi anak, nahap, entah kau anak, tapi baik kau biar lagi. Ujar kawan luput ikan nampar lagi luput namanya pengen dibayar. Maksudnya luput di situ kalau pas kewiannya dikira luput itu kalau kanan. Laki sama apalagi orang tua hampir kita nih umpamanya naudzubillah seseorang yang banyak angkat tangan anak menampar mama atau apa tapi kalau menampar anak aja karena hari kiamat tuh ketika dihalau ke padang mahsyar dagingnya tuh biar jatuh sehimpil demi sehimpil sepotong demi sepotong berjatuhan sakit luar biasa. Jangankan biar masa himpil demi sehimpil itu gugurnya kita misalnya lupa sedikit aja patinya luar biasa ini karena segenggam gugur daging di muka daging di mana kak gugur itu nama ancam apakah dia nama nampar itu mengancam aja nya tuh apalagi menampar lawan orang tua lawan mama lawan apa maka doa mama abad di pengabulan biar sini kok tahu ucap sambil lalu aja kau belakang ke Allah Ta'ala sambil lalu aja ucap kan sampai saya bangkat tangan sambil lalu aja ucap tiga belakang. Ingat kisah Juraij itu lah rasanya perlu dijalan Juraij ini ahli ibadah sini tuh kalian sembahyang kalau sekali tahu urusan yang lain baik ibadah siang malam baik ibadahnya kepada Allah bilang ada ibadah berzikir bilang ada sembahyang berzikir ada sembahyang berzikir tapi rata-rata sembahyang aja terus. Mama sini ini lawas, kangenan yang bertemu lawan Juraij, rindu lawan anak. Nah di sini biar kita amuninya orang tua kita masih hidup di Banjar, masih hidup orang tua kita ada satu, kak dua, kak abahnya, kak mamanya, kak atau paling kedua-duanya. Kita ada rezeki bulik jangan sampai
sayang di duit sekali bulik. Memang kalau kita setengah bulan itu kan lumayan biayanya, tapi jangan sayang mumpung mama abah masih ada. Jangan berhitung urusan duit kita namun abah sih menelpon anulah naklah bulik ikam lah abah rencana kegaringan abah nak bertamuan bulik jangan ada bulik menyasar ya, biar duit banyak seapa amun sudah ada dari orang tua aku bahagiakan sendiri gitu. Nah, Mama Juraidnya kepingin pertemuan anaknya sibuk beribadah aja, bukan sibuk begawe, sibuk beribadah asik oleh Allah Ta'ala. Lalu Mama Juraid datang. Assalamualaikum. Ini berisi rumah ibadah khusus seorangan beribadah bakal buat. Nah, dikatuk. Juraidnya sembahyang. Mendengar suara Mama, tapi waktu sembahyang. Nah, kada menyuti, kenapa? Sembahyang. Di hati Juraidnya sambil bergeritik, ya Allah ya Rabb, ummi amsolati, ulunnya menyahuti panggilan mama kah atau ulunnya meneruskan sembahyang kah? Akhirnya Juraid tetap sembahyang, kada menyahuti mama sih, tetap ada menyahuti. Kemudian bulik kayak mama sih nih, kalau datang esok hari datang pulang, pas anak sembahyang pulang, ini nang baik tuh apalagi nggak baik. Sembahyang pulang si Juraidnya dipanggil pulang oleh mama sih, Juraid, oh Juraid. Berpikir pulang Juraid, ya Rabb, ummi amsolati, wahai Allah, wahai Tuhanku, ulunnya menuju panggilan maka atau teruskan sholat aja Kak. Terus sholat Juraid. Padahal kalau kita misalnya nih lah memikirkan, kalau orang alim, Juraid itu abid bukan alim, abid itu artinya ahli ibadah. Kalau orang alim itu kan sembahyang digawe adalah hukumnya sunnah, sedangkan menjawab panggilan nama hukumnya wajib. Jangan mengalahkan yang wajib daripada yang sunnah, kecuali sembahyang wajib jangan menyahuti. Pian sembahyang sunnah ibu-ibu misalnya adalah kemudian mama mengiau, nak mama nih hendak minta ambil apa nak lepas ampih dulu sembahyang sunnah sahuti mama dulu. Bukan berarti boleh menyahuti terus sembahyang ada mak ulun sembahyang Tuhan lagi lah ada batal sembahyang. Maksudnya lebih utama panggilan mama dipenuhi sampai sembahyang bahasa dan pulang. Dua kali Mama Juraidnya datang, kada membukai lorong juga, karena bertamuan awal sembahyang aja. Padahal menyahutin Mama itu wajib. Makanya bila yang dipanggil oleh Mama siapa, jangan pura-pura kada mendengar, pura-pura kada tahu. Apalagi Mama mengatur kalau nak pada membukai lorong, huring aja terus. Wajib kita mulai panggilan mama dulu. Ketiga kali Mama Juraid datang, nak dikatuk. Kada mau kayak juga. Dah pikir pulang ya Allah. Ummi amsolati, apa kau teruskan sembahyang atau menjadi panggilan mama aku Pak? Terus Juraid sembahyang. Sekalinya Mama sirinnya asal kasar mau ucap, ya Allah ya Rabb, jangan dimatikan anak ulunnya kecuali bertamuan dengan perempuan berzina. Sambil lewat aja. Sekalinya kabur. Di kampung tuh banyak orang membagi kalau jadi orang-orang kampung. Nah jadi pian orang baik pun banyak nang apa itu apalagi nang baik tuh banyak yang apa itu. Orang kampung ini berpandiran siapa nang bahiri-bahirinya, siapa nang sanggup nih nah manggone baik ini kita bayar aja. Ada perempuan berzina, aku nang sanggup karena aku budak aja sudah, aku nang budak aja juga itu. Karena aku rayu sekalinya dia datanginya Juraid ini kan di luar kampung berjalan bina nakasi itu mbak tuh mengatur pura-pura sasar batu bertaduh di situ sekalinya merayu macam-macam tapi nang dirayu ini tahan padahal berduaan. Lalakian kan lawan bininya pilihnya berdua, yang ketiga adalah setan. Nah kemudian bininya uyak juga, kada mau Juraid, berkah ibadahnya ini dipelihara oleh kami. Pertemuan dan perempuan dan zina karena kau udah aku dirayu-rayu, tapi Juraid bahari, Juraid ini lain. Mohon maaf kalau orang Juraid.
Akhirnya bibinya ini jauh. Yuraid ini kalau mampan berkah ibadahnya kepada Allah, walaupun doa mamanya kabul, tapi kan mamanya mendoakan supaya bertemu dengan zina aja, diuji oleh Allah dengan zina. Tahan Yuraid. Akhirnya bibinya dari mulai, kemudian berpikir, akunya membeli ke kampung, misalnya kadang bawa ulihan apa-apa. Ini aku supan deh. Akhirnya bertemuan orang merit kambing, Akhirnya daripada para lawan Yuraid, lawan tukang irit kambing tadi, tukang kambing ini tawaran itu mau perapas tukang kambing ini mau. Gak makan nambah, aku aja tukang kambing. Tukang kambing lawas parah itu banyak. Akhirnya mau lawan tukang kambing. Binian tadi lawas sudah timbul-timbul di kampung sekalnya batianan binian tadi. Ini ceritakan dalam hadis. Batianan binian tadi, kemudian setelah batianan datang ke kampung dalam keadaan mengandung, lalu orang bertakun, ikam ambil anak siapa? Anak Yuraid. Fitnahan hebatnya. Anak Yuraid. Orang yakin sudah apa yang dikatakan oleh perempuan tadi benar. Akhirnya mereka ramai-ramai datang ke tempat Yuraid, kemudian menghancurkan tempat ibadahnya Yuraid. Yuraid itu dipukuli sampai berdarah dia. Dan itu mereka lakukan ketika perempuan ini melahirkan. Artinya awas tuh prosesnya 9 bulan dan habis itu kan hanya karena fitnah yang lebih dahsyat lagi. Kemudian setelah anak ini lahir, orang kampung marah, datang ke tempat Yuraid, dihancurkan tempat ibadah Yuraid. Kemudian muka Yuraid ini luka ya. Lalu ujar Yuraid, kenapa bukan pian mukuli ulun? Kenapa rumah ulun dihancur? Pian ikam ini penzina, wahai Yuraid. Buktinya di mana? Tuh bibinya nang di kampung tuh hamil lawan ikam. Ujar Yuraid, bawa ke sini kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya hanya dia dan kakaknya dulu berapa hari. Akhirnya dibawa ke hadapan Yuraid. Yuraid sembahyang 2 rakaat. Lalu setelah sembahyang berdoa kepada Allah, dicucuk sidin nih lawan jari tunjuk sidin di pusatnya. Lalu ditakuni oleh Yuraid, ya wadah, man abu, kakak-anak siapa abahikam? Ya bulan, man abu, kakak-anak siapa abahikam? Lalu ujar nang kakak ternyata Abi Ra'il Ganam, bapakku adalah tukang kambing itu. Jadi dinampakkan oleh Allah kebenaran, tapi sampat bertemu lawan berzina gara-gara kadang menyebuti mama aja. Sepilih aja kadang menyebuti mama. Apalagi sampai menampar mama, sampai menampar abah. Muntung aja dia menyakiti hati mama, hati abah itu dia. Itu dia sudah cukup mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksiat apapun, maksiat di tangan dan maksiat di batis jangan sampai kita jauhi. Kalaupun terjauhi karena kita minta ampun kepada Allah. Maksiat di kaki sudah pernah Allah sampaikan. Apa maksiat di kaki? Baik jalan ke tempat-tempat maksiat. Ada orang-orang yang sedang menggawe dosa, kita baik jalan ke sana, umpat kita duduk di sana, baik jalannya kita menuju tempat itu sudah maksiat, sudah berdosa kita. Kemudian kita baik jalan melewati orang sembahyang, itu berdosa berarti kita ya. Ini kawan menyunat kita lewat di hadapannya, itu termasuk maksiat di kaki ya. Makanya bila ada orang menyunat di hadapan kita, lewat kita daripada batasnya sujud. Lewat mana Pak? Jangan malius, enggak bahasa Banjarnya malius. Jangan melewati. Ini misalnya saya ada kawan yang kayak ini umpamanya adalah ampun kawan yang kayak ini nah jangan kita di sini kamu kasih itu tidak lewatnya, jangan di sini apalagi belakang kawan dilangkahinya, kawan sujud dilangkahinya, bagiannya ada kulitnya enak dihadapkan itu ada kulitnya. Allah ada Al-Quran misalnya di meja ini batis kita menghujur arah Al-Quran itu maksiat beda. Dosa batis kita biarnya Al-Quran misalnya di sini, biar duduk di sana, batis biar menghujur arah ke Al-Quran, maka berdosa batis kita di saat itu. Jadi bila ada Al-Quran tuh, batis kita jangan menghujur arah ke Al-Quran. Apalagi Yasin, para batis Yasin di bawah banyak kayak ini batis kayak ini mengitik sambil kena Yasin. Ingat bila Yasin jangan dianak di bawah tuh Quran dia tuh. Surat daripada surat-surat, satu surat daripada surat Al-Quran. Yasin jangan sembarangan. Yasin jangan sembarangan. Bila Yasinan itu jangan di bawah. Makanya kita bawa piring ke ventilator ya betul. Bawa dah Yasin. Jangan dibagi namanya bagi kartu tuh. Din, Mak. Mau Yasin nih. Baik kedua saya Yasinan itu di rumah ya masing-masing membaca namanya itu tuh. Dosa. Nah jadi jangan sampai masih di tangan atau masih di batis kak.
Termasuk masih dibatis ibu-ibu tuh berjalan ke depan padang lawan laki masih dibatis tuh. Kalau padang lawan laki berjalan kemana kah misalnya? Kemana ya kamu udah lihat? Anu banyak ulun lagi di Tenggarong nih pulau Rumah Oma. Laki sambil menyang iwak nih, aku jadi bini. Iwak belum disiap, itu masak balu, kata pasang dari jemur nih. Siapa yang tahu pulau mana? Bapak juga pasti itu kan. Apalagi kulit kebanjir kalau bapak itu berdosa berarti seluruhnya. Kebanjir kalau bapak luar laki. Nah kembali lagi. Nah jadi setiap maksiat yang dilakukan akan dibalas oleh Allah, dan ketika Allah membalas di hari kiamat nanti tidak akan ada yang bisa menolong dari adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masih hidup di dunia ini hendaklah kita berusaha agar semua dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jalan agar dosa kita diampuni oleh Allah adalah kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan berkat kita duduk di semakin ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan supaya diampuni dosa oleh Allah. Ke majelis ilmu kita membaca istighfar. Perbanyak kita membaca taubat minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau sambil menangis. Biar menangis itu jangan dianggap remeh. Ketika setetes air mata aja kita tuh keluar, itu luar biasa menggugurkan dosa-dosa. Itu yang bisa menyebabkan haram disentuh api neraka. Makanya coba kita berpikir apabila kita ini terakhir menangis, usahakan kita nih jangan sampai terlalu lawas kada menangis. Orang yang lawas kada menangis itu berarti keras hati. Apabila kita terakhir bulan puasa, bulan puasa itu berapa bulan sudah? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 5 bulan sudah. Ini Safar apa nih? Safar. Karena di akhir bulan Safar namanya Arab Mustamir. Baca Yasin yang salamunnya 313 kali supaya dihindarkan dari badan kan. Baca doa tulak badan juga. Amalan bulan Safar adalah karena Arab Mustamir. Baca Yasin mulai awal sampai salamunnya 313. Karena harapan kita supaya badan itu hilang. Dan mudah-mudahan kada ada lagi yang disilakan yang corona. Mudah-mudahan pulihkan bulan Safar nih habis sudah hilang sama sekali sudah. Tapi alhamdulillah ini sudah diubah orang kan. Coronanya bahwa orang banyak nomor anak banyak masih. Kenapa banyak yang tahu umur jauhiannya? Ada lagi tahu umur kejualan masih ada tapi payung. Ujian, biar jangan sakit hati. Pokoknya gawian tidak sakit. Itu jalan Allah menghapuskan dosa kita. Bina dunubun la yukafir wadahum zalim aisyah. Di antara dosa aja tapi ada dosa yang tidak boleh diampuni oleh Allah kecuali disusahkan hidup oleh Allah. Bila rezeki susah, kita jangan mengeluh kenapa garang ini jalan supaya diampuni dosa kita oleh Allah. Ikhlas kita, redha kita menerima. Tapi amunnya rezekinya susah, hati sarik lawan Allah Ta'ala, protes lawan Allah, maka kalau jadi diampuni dosa itu bertambah karena dosa itu. Nah, jadi hindari maksiat apapun yang kita ketahui dari anggota tubuh kita, baik maksiat di tangan, kah maksiat di kaki, kah maksiat di mata, kah maksiat di mata sudah tahu mana yang kada baik, pokoknya itu maksiat di mata. Lalu sudah pernah sampaikan kan apa orang itu lawan bini itu kan berselera lagi karena kebanyakan maksiat di mata, terlalu banyak maitihi binian lain itu biar lawan bini itu kan berselera lagi. Makanya kita nih amun kalau kita tahan nih maitihi binian lain tuh biar lihat bini seorang aja cilingi hari-hari bini seorang. Ini bilanya terlihat di binian lain tuh bisa terbandingkan, amun terbandingkan kan akhirnya bini seorang kalah. Tapi kalau bini seorang aja nang berarti bila bini lain berpaling insyaallah bini seorang tuh bumas terus biar sampai ke Tuhan pokoknya bini itu nomor 1 terus sapalihan nang tahan itu juga.
di mata, tak di telinga, tak di muntung, Pak. Dosanya. Karena mau bersiap wujuhum gitu aminan dari muslimah, seakan-akan tertutup wajah mereka oleh kepingan-kepingan daripada malam yang gelap gulita. Orang nang dosanya banyak, maksiatnya banyak kepada Allah, nanti pada hari kiamat wajahnya akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan yauma taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang putih segala muka dan hitam segala muka. Muka siapa yang putih pada hari kiamat? Muka orang-orang yang dicintai oleh Allah, muka orang-orang yang dekat dengan Allah, muka orang-orang yang senantiasa asik beribadah kepada Allah. Tapi ada wajah juga yang dihitamkan oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sampai mereka meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah. Makanya pada pengajian minggu yang lalu tak masuk ziyadah atau tambahan bonus dari Allah pada hari kiamat bagi orang saya adalah yaitu nadratul wujuh, wajahnya bercahaya. Itu minggu tadi sudah dibicarakan. Orang yang ahli maksiat sebaliknya nanti pada hari kiamat wajahnya akan gelap gulita seperti gelap gulitanya kepingan-kepingan malam. Naudzubillah. Mudahan barataan Allah tarangi wajah kita pada hari kiamat. Iya nang kita rancak bautuh supaya tarang muka kita pada hari kiamat. Kemudian membasuh wudunya dilebihi supaya tarang ya talabih juga. Aikandal wujuha wala bisa suwadan minad lail li fardhi sawadiha. Seakan-akan wajahnya itu dipakaikan kegelapan daripada malam karena saking hitamnya. Nah kayak malam tuh kayak bangunnya kada ada bulan, kada ada bintang, mati lampu. Ya Allah kadang luar biasa. Nah kayak itu wajah orang-orang ahli maksiat pada hari kiamat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Mudahan kita ini jangan sampai ada yang masuk neraka. Nah ya nang kita habis sembahyang Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindarkanlah kami daripada siksa api neraka. Ulun sudah pernah sampaikan bacaannya ringan tapi dosa diampuni oleh Allah. Karena orang masuk neraka itu dosa masih banyak, tapi amun dosa diampuni maka kada bakalan dimasukkan ke dalam neraka. Amalannya sudah dibacakan pada minggu yang lalu, minggu sebelumnya kan. Nang habis makan jangan kada dibaca nang alhamdulillahilladzi at'amani ada ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka diampuni dosa yang lalu dan dosa akan datang. Habis makan membaca itu diampuni dosa. Pernah sampaikan dosanya di masjid di sini kedengaran itu. Pokoknya bila membaca doa itu habis makan dosa diampuni oleh Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Hafal kan? Belum baca 100 kali hafal kan? Jumlah. Allah ya tidak bisa tuh ya. Dengan pada kita bisa nanti jamnya ada pas 19 kepakai gitu. Itu baca pendek tapi dosa diampuni. Bayar sampai paruh kanyang habis makan. Baru mau baca doanya pendek dosa diampuni. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sayang kalau dibaca, kenapa? Ini jalan supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Sebanyak apapun dosa kita, asal kita minta ampun, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungannya wa yauma nahsyuruhum jami'an, sampai di sini aja. Mudah-mudahan barakan hadir nih panjang umur, sehat walafiat dan kada dimatikan kecuali dosa dihabiskan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil
warahmatullahi wabarakatuh.